silakan duduk. Terima kasih, Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar kita. Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dan izinkan saya mengangkat doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami lakukan kehadiran-Mu atas berkat yang Kau berikan kepada kami dan atas kehidupan yang baru. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul dan hadir di tempat ini melaksanakan tugas belajar mengajar. Berkatilah selama proses belajar dan mengajar kami ya Tuhan Yesus, karena kami percaya kepadamu, hanya Engkaulah yang kami sembah, puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih. Pak akan mengecek kehadiran kalian. Benediktus Abdurrahman hadir. Luciantus Budiman, Hieronymus Haru, Hadir Pak. Katarina Jelamu, Hadir Pak. Christina Saiman, Hadir Pak. Magdalia Neno, Hadir Pak. Margarita Ica, Hadir Pak. Margarita Rosari, Maria Wulandari. Oke, berarti hadir semua hari ini ya. Ketua kelas? Hadir semua? Hadir semua Pak. Oke. Dan untuk berdiri supaya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Hari ini, materi kita hari ini tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita selalu bertemu dan juga kita pasti menggunakan yang namanya iptek. Seperti yang kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita Susah. Oke. Contohnya seperti apa saja iptek yang handphone. Oke, apa lagi? Alat transportasi. Alat transportasi. Jaringan. Televisi. Apa lagi? Radio. Oke. Banyak iptek yang terjadi yang sudah kita temukan dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan indikatornya yaitu yang pertama ada 5 indikator. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan iptek terhadap aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, menjelaskan pengaruh negatif. 5, membandingkan bentuk perilaku positif dan negatif untuk menghadapi pengaruh kemajuan iptek dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan iptek dalam aspek politik,
ekonomi, aspek budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, yang berikut menjelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, menentukan strategi bagaimana mengatasi berbagai pengaruh negatif kemajuan iptek. Kalian perhatikan gambar di depan. Ada di samping itu ada pertanyaan, gambar apa ya? Ini gambar apa? Yang kalian paham dari gambar ini coba? Teknologi. Teknologi. Oke, teknologi yang kalian lihat di gambar ini apa saja? Laptop. Oke, coba. Satu persatu. Coba saya. Iya. Angga, siapa apa? Ada laptop. Ada laptop. Apa lagi? Jam. Ada jam. Oke. Apa lagi? Komputer. Handphone. Mobil. Tadi sepeda. Oke. Itu adalah apa? Teknologi. Dari gambar itu tadi kita sudah tahu teknologinya, yaitu ada komputer, ada laptop, ada handphone, ada sepeda, kendaraan, dan lain-lain. Oke. Yang iptek. Yang pertama, iptek, ilmu pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Itu pengertian ilmu pengetahuan. Kemudian teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seperti tadi gambar itu kalian sudah lihat ada handphone. Handphone itu merupakan sarana dalam menyediakan barang-barang yang diperlukan. Itu kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing, kemandirian bangsa, mempercepat Capaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat serta mempercepat kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek itu sangat berpengaruh baik di dalam negara, di dalam negeri kita, yaitu di tingkat nasional maupun dalam tingkat internasional. Karena apa? Dengan iptek maka kita bisa, yang pertama tadi kita dalam tujuan pembelajaran itu ada pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama itu kemajuan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Yang pertama pengaruh positif. Pengaruh positif yaitu pertumbuhan ekonomi semakin tinggi di semua daerah atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi salah satu pengaruh positif iptek terhadap negara Indonesia yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, baik dari daerah maupun di semua wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu adalah pengaruh positif. Oke. Negatifnya. Silakan. Ya, siapa yang bisa membacakan pengaruhnya? Silakan pulang. Ya. Pengaruh negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatnya sifat konsumtif. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. Oke, itu adalah pengaruh negatif. Jadi dengan adanya iptek, ada pengaruh negatif terhadap bidang ekonomi. Ada 3, yaitu terjadi pengaruh bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh, sekarang ini ketika
kita mencari pekerjaan, pekerjaan itu bukan kita saja kita langsung cari ke tempat atau di perusahaan-perusahaan, tetapi dengan adanya kemajuan iptek maka ada lowongan-lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, yang disampaikan atau diberitahukan melalui apa? Internet, media sosial. Jadi dengan adanya iptek itu ada pengaruh negatif dan ada pengaruh positif. Ya pengaruh negatif yang kedua yaitu meningkatnya sifat konsumtif. Sifat konsumtif ini berarti apa? Keinginan masyarakat untuk mempunyai barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting, di mana mereka itu membeli barang-barang tersebut hanya untuk kemewahan atau bisa kita sebut dengan kebutuhan tersier, di mana dia tidak dibutuhkan terlalu penting sama masyarakat. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk. Baik, jadi dengan adanya iptek itu maka pengaruh negatifnya adalah meningkatnya sifat konsumtif yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, bahwa dengan iptek ini kehidupan konsumtif itu semakin tinggi. Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari karena ada iptek maka kita hanya di rumah saja, kita menggunakan handphone online terus. Itu merupakan salah satu pengaruh negatifnya, sehingga sifat konsumtif itu semakin tinggi. Tapi kalau apabila contohnya seperti masyarakat atau orang-orang tua kita yang ada di daerah atau di pedesaan, ketika belum ada kemajuan itu, belum ada handphone, mereka kalau mau berbelanja itu pasti datang ke kota. Tapi sekarang dengan adanya handphone, mereka bisa online dari rumah atau dari desa. Nah karena itu maka sifat konsumtifnya semakin tinggi. Yang ketiga, kemajuan iptek juga semakin mengarah memperparah kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, di mana antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang politik. Ya, coba salah satu dari kalian membacakan pengaruh negatifnya. Ya, silakan. Pengaruh negatif yang pertama, terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoax terkait pemerintah. Yang kedua, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Yang ketiga, muncul juga gerakan separatisme. Oke, terima kasih. Ya, oke. Yang berikut, munculnya berbagai partai politik. Sekarang ini di negara Indonesia semakin banyak partai politik yang bermunculan. Ada partai-partai politik yang baru. Yang keempat itu kontrol politik bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Tapi ada juga pengaruh negatif. Pengaruh negatif itu terganggunya stabilitas politik akibat menyebar isu hoax terkait pemerintah. Sekarang ini kita tahu bahwa banyak sekali isu hoax yang ada di negara Indonesia tentang pemerintah. Ada yang memberikan informasi bohong terhadap pemerintah, contohnya seperti kalau menjelek-jelekan presiden, kemudian memberikan isu hoax. Apalagi yang pernah kalian baca atau kalian dengar tentang isu bohong terhadap pemerintah? Ya, salah satu contohnya itu misalnya media itu menyebarkan isu hoax tentang kekurangan partai politik, di mana mereka menyebut misalnya salah satu partai politik itu masih menganut sistem pemikiran komunis. Jadi tentu saja ini mengganggu stabilitas politik akibat adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu hoax terkait dengan kekurangan dari partai politik tersebut. Ya, oke. Itu adalah salah satu contoh pengaruh negatif terhadap bidang politik. Yang kedua, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Ya, ada pengaruh positif. Sekarang kita lihat pengaruh positifnya. Oke, saya minta dari salah satu dari kalian, coba salah satu membacakan pengaruh positif dan salah satunya, ya silakan Renol. Capai dengan mudah
misalnya dengan jual beli online. Yang ketiga, segala informasi lainnya adalah berkat perkembangan IT. Yang keempat, hubungan sosial antara masyarakat yang berbeda suku, bangsa, agama, budaya, dan daerah dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan sosial media seperti email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Dari keempat pengaruh positif ini, yang kalian alami atau yang kalian pernah laksanakan seperti apa? Ya. Yang poin keempat, melakukan hubungan sosial antara masyarakat yang berbeda suku bangsa. Misalnya kita seperti mau ajak teman, ya jalan, kita tidak perlu ke rumahnya, tidak perlu apa, kita tinggal WhatsApp, pakai status. Oh, oke. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Dari keempat pengaruh positif ini, pasti kita mendapatkannya, kita melaksanakan. Pengaruh negatif. Ya, silakan. Pengaruh negatifnya yang pertama, adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, antara lain cara orang kerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial. Yang keempat, memudahkan nilai-nilai asli bangsa. Yang kelima, masyarakat cenderung bersifat individualis. Oke, ada pengaruh negatifnya, ada 3, yaitu akan menimbulkan tindakan habis dari masyarakat. Yang kedua, ketahanan bangsa. Yang ketiga, ada pengaruh positif terhadap bidang pendidikan. Ada 5 pengaruh positif. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa menggunakan jasa internet. Baik. Materi yang berikut yaitu sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Bagaimana sikap selektif kita terhadap kemajuan iptek? Ada 3 sikap. Yang pertama, 4 sikap. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Yang berikut, masyarakat dan negara dapat menolak pengaruh kemajuan iptek. Kalau pengaruhnya negatif, maka kita sebagai masyarakat harus menolak pengaruh dari pengaruh negatifnya. Sedangkan kita mengambil atau menggunakan pengaruh positif. Yang ketiga itu adalah masyarakat dan negara menerima dengan sepenuhnya pengaruh kemajuan iptek itu. Tetapi bagaimana sikap kita untuk selektif, apakah pengaruh iptek itu pengaruh positif atau negatif. Dan yang keempat adalah dapat bersikap selektif. Untuk 6 kelompok, karena jumlah kita ada 36, jadi satu kelompok itu 6 orang. Di sini Pak akan menayangkan suatu video tentang pengaruh iptek di era globalisasi. Nanti silahkan kalian simak tayangan video ini. Nanti setelah penayangan video nanti Pak akan bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang akan Pak tanyakan kepada kalian menyangkut dengan apa yang sudah kalian dengar, apa yang sudah kalian nonton dari video yang Pak tayangkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk kemajuan peradaban manusia. Melalui akal dan pikiran yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa, manusia menciptakan berbagai teknologi untuk menunjang kehidupannya. Contohnya, mulai dari smartphone yang sangat dekat dengan kehidupan kita hingga satelit luar angkasa. Bagaimana perkembangan teknologi pada era global? Bidang teknologi apa saja yang selalu mengalami perkembangan? Untuk menemukan jawabannya, Anda simak dulu dan menikmati video ini sampai selesai. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat perkembangan teknologi luar angkasa berkembang sangat cepat.
Perlombaan teknologi luar angkasa dimulai setelah Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Peluncuran Sputnik 1 untuk mengumpulkan data mengenai konsentrasi elektron yang terdapat di ionosfer bumi. Kemudian, pada November 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan makhluk hidup, yaitu seekor anjing bernama Laika. Uni Soviet kembali mengungguli Amerika Serikat dengan mengirim manusia pertama ke ruang angkasa pada 12 April 1961. Manusia pertama itu adalah Yuri Gagarin. Ia berhasil menyaksikan lalu meraih sukses pada 31 Januari 1958 ketika misi Explorer 1 berhasil melalui bumi. Kemudian Presiden Amerika Serikat kala itu, Eisenhower, menandatangani berdirinya National Aeronautics and Space atau NASA. NASA berambisi melampaui pencapaian Uni Soviet dengan meluncurkan program penerbangan manusia ke bulan dalam misi Apollo. Misi pendaratan di bulan baru mencapai kesuksesan melalui program penelitian yang ditempatkan di orbit rendah bumi menjadi simbol kerjasama dalam eksplorasi luar angkasa antara dua negara besar yang dulu pernah bersaing. Teknologi antariksa sebagai sumber luar angkasa atau antariksa juga memengaruhi perkembangan penelitian tentang planet-planet. Masih ingat kan, pada periode 1930-an hingga tahun 2006, para ahli astronomi menyepakati 9 planet dalam sistem tata surya. Akan tetapi, dalam perkembangannya muncul penemuan planet baru yang juga masuk sistem tata surya. Selain itu, Plato yang dianggap sebagai planet terluar dalam sistem tata surya tidak lagi dikategorikan sebagai planet. Berkembangnya teknologi penginderaan jauh juga berdampak pada munculnya teknologi Global Positioning System atau GPS. GPS adalah sistem untuk menemukan letak di permukaan bumi dengan bantuan sinyal satelit. Internet telah berkembang dan menjadi kesatuan gaya hidup yang tak terpisahkan dari keseharian kita. Mulai untuk mendapatkan berita, memesan transportasi serta makanan, membeli tiket, bahkan bekerja dapat dilakukan dengan mudah melalui sentuhan jari. Internet pertama kali diperkenalkan pada tahun 19. Internet dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan militer Amerika Serikat melalui program ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Tahun 1990 merupakan tahun penting dalam perkembangan internet karena pada tahun tersebut program tersebut dinamakan World Wide Web atau WWW. Keberadaan radio tak lepas dari peran seorang fisikawan Italia, Guglielmo Marconi, yang berhasil mengembangkan teknologi penyiaran radio. Marconi berhasil mengirim sinyal gelombang elektromagnetik sejauh 1,5 km. Selanjutnya, awal dari komunikasi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar, yaitu hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday tahun 1831 yang merupakan awal dari telekomunikasi elektronik. Pada tahun 1856, Antonio Meucci berhasil melakukan panggilan suara telepon berdasarkan prototipe yang dibuatnya. Sosial, web pribadi, media sosial adalah media online yang memudahkan penggunanya berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi. Media sosial antara lain berupa jejaring sosial, web pribadi, ensiklopedia bebas, dan forum diskusi online. Tahun 1967 tumbuh situs jejaring sosial pertama, yaitu Tikgini.com. Pada tahun 1969 muncul situs untuk membuat web pribadi, yaitu Blogger.
situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Tahun 2000, berdiri Friendster, situs jaring sosial yang pada saat itu menjadi terkenal. Dari keberadaannya, sebuah media sosial menjadi sangat Friendster telah fenomenal. menjadi antara sosial media yang pertama yang telah mencapai 1 juta pengguna. Pada tahun 2003 hingga saat ini, muncul berbagai media sosial populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Ampun Bang Jago. Memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Media sosial dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab pola pikir seorang dalam muda. Jika Dari penayangan video tadi itu ada beberapa pertanyaan dari Pak untuk kalian yang bisa menjawab. Oke, Putra, silakan. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita menyimak sedikit tentang perkembangan di era globalisasi, saya mendapat beberapa informasi tentang apa saja yang dijelaskan di dalam video tersebut. Video ini menjelaskan bagaimana perkembangan iptek di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu baik di bidang komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Nah, di sini pada hakikatnya teman-teman, manusia itu selalu berkembang dan menciptakan suatu perubahan. Nah, dari sifat inilah kita memunculkan hal-hal baru yang akan berkembang pada masa yang akan datang. Nah, tujuan perkembangan iptek sebenarnya ini teman-teman adalah agar hidup manusia itu lebih mudah di masa mendatang, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Akan mengalami perkembangan dari yang ada kabel, kemudian kabelnya mulai hilang, dia punya apa yang mulai hilang, lalu kemudian muncul HP yang seperti kita pegang sekarang. Karena seperti yang saya bilang tadi, pada dasarnya manusia itu selalu ingin tahu, dan dari sikap itulah akan muncul perubahan-perubahan baru yang akan datang di masa yang mendatang. Nah, di situ itulah yang saya dapat dari setelah menyimak video tersebut tentang bagaimana perkembangan iptek dari tahun ke tahun. Oke. Baik, pertanyaan kedua dari Pak, yaitu apa saja perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari tayangan video itu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Saya Pak. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada Amelia. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Dari video yang saya simak terkait dengan perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia tadi, yang saya lihat yang saya dapat dari video tadi teknologi yang mengalami perkembangan itu teknologi luar angkasa atau teknologi antariksa, dan kemudian pengembangan dari teknologi luar angkasa ini tadi ada lagi teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi penginderaan jauh. Oke, kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan ketiga dari Pak, tayangan video itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dari pertanyaan Pak, bagaimana dampaknya? Coba ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kesempatan kepada Tari. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya jelaskan secara terperinci di sini di bidang informasi antariksa dan ini luar angkasa. Jadi berkaitan dengan yang punya dampak positif, bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa atau antariksa, dampak positifnya bisa kita lihat dari bagaimana ini Indonesia pertama kali meluncurkan satelit Palapa yang pertama pada tahun 1976. Tentu saja itu sangat mempermudah bagaimana kita bisa berkomunikasi atau membagikan informasi secara lebih mudah, dan dia punya jangkauan yang tidak terbatas. Dia punya dampak positif ya teman-teman. Tentu saja dia punya dampak negatif. Seperti yang kita saksikan tadi, bagaimana ini dari kita meluncurkan dia punya satelit, tentu saja bisa menyebabkan ini sampah-sampah di luar angkasa, dan dikhawatirkan akan menyebabkan hujan meteor di masa-masa yang akan datang. Jadi saya rasa itu saja dia punya dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi luar angkasa, dan semoga bisa menambah wawasan dari kita semua, wawasan kita semua. Itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh iptek di era globalisasi. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Pak, yang pertanyaan keempat, apakah dalam tayangan video itu
kalian sudah menggunakan kemajuan teknologi dalam kehidupan kalian sehari-hari atau tidak? Coba ada yang bisa memberikan jawaban? Oke. Baik, Pak berikan kesempatan kepada Sandi. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi setelah kita sudah melihat video tadi kedua, saya akan menjelaskan tentang teknologi antariksa. Nah, di dalam video sudah ditampilkan bagaimana hasil dari perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika yang diawali oleh Soviet yang meluncurkan roket ke luar angkasa yang diawaki oleh Yuri Gagarin bersama satu kosmonot perempuan yang pada hari berikutnya itu dia menjadi astronot wanita pertama di dunia. Nah, dari sini mungkin teman-teman merasa bahwa, atau saya juga, bahwa kita ini tidak secara langsung menggunakan roket tersebut pada hari ini, tetapi yang kita gunakan atau yang kita dapat manfaatnya adalah apa yang pada hari ini dihasilkan oleh roket yang telah diciptakan oleh ilmuwan tersebut. Dan besar ruang penyimpanannya itu kalau teman-teman saya nonton seperti kulkas kita di rumah. Jadi bahkan sekarang seperti yang saya bilang tadi, teman Putra jelaskan bagaimana mereka berkembang sehingga teknologi yang besarnya 5 MB dulu sekarang yang kalau bagi kita itu kecil seperti ukuran musik atau ukuran satu file video, kalau besarnya ada 5 MB misalnya 100 MB atau sekarang 30 GB, 100 GB bisa buat dalam HP sekecil ini. Terima kasih. Oke, kemudian kelompok yang tadi sudah dibagi ada 6 kelompok. Jadi nanti lembar kerja peserta didik ini nanti kalian kerjakan. Nanti ada penjelasan dari Pak. Pak akan jelaskan bagaimana cara kerja dari LKPD ini. Apa yang akan kalian kerjakan dalam lembar. Kelompok 3. Ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Oke. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya? Oke, kalau sudah silakan ketua kelompok dengan anggota kelompoknya. Silakan perhatikan baik-baik LKPD-nya. Pak akan menjelaskan isi nama kelompok kalian. Nama-nama kelompok mulai dari ketua sampai dengan anggotanya. Kalau kelompok 1, kalian mencari satu produk, hasil penemuan produk dari anak bangsa. Kalau kelompok 1 itu di kolom 1. Kelompok 1 nanti isi di kelompok 1 di kolom 1, kelompok 2 di kolom 2 dan seterusnya. Yang berikut, yang ketiga itu petunjuk. Petunjuknya, yang pertama kalian baca materi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di buku paket ataupun di internet. Silakan nanti kalian buka di Google, cari materi tentang kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau literatur lain yang kalian temukan. Yang berikut, silakan nanti kalian kerjakan setiap langkah-langkah yang diberikan pada langkah-langkah yang harus dikerjakan. Tugas proyek ini merupakan tugas kelompok ya, bukan tugas individu. Kemudian deskripsikan hasil penemuan produk, mencari dan mengumpulkan data informasi baik dalam file berita, file foto atau file video dari buku paket maupun dari internet ataupun dari setelah kalian menemukan beritanya, yang pertama itu kalian membuat video. Yang pertama pembukaan itu minimal dan maksimalnya 1 menit, yaitu tentang identitas kelompok kalian dari ketua dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu bagian isi dari video itu adalah membuat tayangan video riwayat singkat penemu. Yang kedua, hasil penemuan dari produk itu, menjelaskan manfaat dari penemuan. Yang berikut, nilai-nilai nasionalisme dan
yang berikut, bagaimana pengaruh positif dan negatif dari produk yang ditemukan oleh anak bangsa itu. Iya, Pak. Oke. Sama tentang RKPD itu ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan nanti ketua kelompok bersama dengan anggota kelompoknya untuk bisa berdiskusi, mencari materinya. Oke, silakan. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita. Hari ini juga kita melanjutkan materi kita menyangkut dengan pengaruh iptek terhadap kemajuan di negara Republik Indonesia. Dan untuk pertemuan kedua ini di minggu ini saya akan mengecek bagaimana hasil proyek atau hasil kerja di dalam kelompok kalian yang selama ini kalian diskusi. Proyeknya sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah, Pak akan cek satu persatu dari setiap kelompok. Nanti Pak cek, Pak lihat kalau proyeknya sudah selesai, berarti kita akan melanjutkan dengan presentasi kelompok. Kelompok satu? Oke, kelompok satu. Mana proyeknya? Videonya sudah selesai. Iya, Pak. Nah, ditemukan isi dan disampaikan. Kelompok 2 ada? Sudah selesai semua ya? Kelompok 3? Jadi sudah selesai. Tidak ada hambatan. Semua dari pembukaan isi tertutup. Kelompok 4? Sudah selesai ya? Kelompok 5? Kelompok 6? Sudah, Pak. Sudah? Oke, sudah selesai semua. Iya, Pak. Berarti dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, proyek atau hasil kerja kalian
Sudah selesai? Tinggal kita mempersiapkan semuanya. Nanti Pak minta untuk file dari setiap proyek itu dikumpulkan dari kelompok 1, kelompok 2 sampai dengan kelompok 6, dikumpulkan, kita Pak copy untuk selanjutnya kita presentasi kelompok. Oke, untuk kelompok 1, ketua kelompoknya silakan tolong bawa HP-nya untuk kita copy file. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Untuk semua proyek dari setiap kelompok sudah Pak copy, sudah digabungkan di satu file. Oleh karena itu selanjutnya kita akan melakukan presentasi hasil kerja dari setiap kelompok. Proyeknya nanti akan kita presentasikan. Setelah dipresentasikan video yang kalian buat, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi contohnya seperti kelompok 1, presentasi hasilnya, penayangan video selesai, langsung diberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Setelah pertanyaan kelompok yang bertanya, langsung kelompok yang presentasi menjawab pertanyaan. Bisa dimengerti? Bisa. Pasif. Masuk presentasi. Oke, kita akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Oke, waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Baik, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 berdiri di sini karena ingin mempresentasikan proyek kerja kami mengenai tempat sampah pintar. Teman-teman kelompok, kami persilakan untuk menonton video berikut. Nama saya Mas Kalino, biasa dipanggil Reno dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berjumar. Nama saya Benediktus Sandi Mas Kalino, biasa dipanggil Sandi, saya sebagai ketua. Nama saya Margarita Rosari, biasa dipanggil Andoni, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Marisari Graciani, biasa dipanggil Tali, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rani Salma Damani, biasa dipanggil Salma, dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Faisal Damiani, biasa dipanggil Diana, saya dari kelompok 1.
tanya jawab. Untuk setiap kelompok silakan bertanya dan kami membahas hanya 2 pertanyaan saja. Oke, sebelumnya kita berikan aplaus untuk kelompok. Oke, silakan. Waktu diberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Anggota yang lain silakan dulu. Ya, silakan angkat tangan yang mau bertanya. Ya. Kelompok Laras, silakan bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana prinsip kerja tempat sampah pintar menggunakan sensor? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 4 ingin bertanya, apakah tempat sampah pintar ramah lingkungan dan apa yang membedakannya dengan tempat sampah lainnya? Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk Ya, saat kita membuang sampah, maka sensor akan mendeteksi sampah tersebut berjenis apa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, apakah dia berjenis sampah plastik, kaca, sampah rumah tangga, atau sampah metal atau besi. Nah, ketika kita memasukkan, maka tong akan terbuka sesuai dengan tempat yang sudah dibagikan. Nah, di dalam tempat sampah tersebut ada 4 bagian. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagian pertama adalah bagian untuk sampah plastik, lalu sampah metal, sampah kaca, dan sampah rumah tangga. Nah, saya berikan satu contoh. Ketika kita membuang sampah kaca ke dalam tempatnya, maka tempat sampah yang terbuka di bagian dalam adalah tempat sampah kaca. Seperti itu teman-teman kelompok. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua adalah apakah tempat sampah ramah lingkungan ini, apakah tempat sampah pintar ini ramah lingkungan dan apa yang membedakannya dengan tempat sampah lainnya? Nah, dari yang kami baca artikel kemarin, tempat sampah ini sudah pasti ramah lingkungan karena dia menggunakan daya listrik. Kalau kita sering lihat yang berdampingan dengan listrik, biasanya ada satu semboyan yang itu yaitu go green. Apa yang membedakannya dengan tempat sampah lainnya? Tempat sampah lainnya seperti yang kita lihat ada di kota-kota, tongnya berwarna kuning. Nah, di situ kita hanya membuang semua jenis sampah di dalam satu tong sampah. Nah, di tempat sampah pintar ini dia sudah membagi 4 bagian sehingga pada akhirnya ketika di TPA bagaimana petugas kebersihan semakin gampang memilah sampah plastik, sampah kaca, sampah rumah tangga maupun sampah metal. Selain itu ada juga sampah yang mungkin mengandung limbah berbahaya atau limbah beracun sehingga tidak tergabung dengan sampah-sampah lainnya. Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kerja dari kelompok 1. Sekarang kita lanjut pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan teman-teman menyaksikan video dari kelompok kami. Baik, kami sebagai anggota, kenalkan nama saya Margaria Aldara Bideno, biasa dipanggil Alda. Perkenalkan nama saya Rasulullah Jasmine.
bertanya. Dan kami hanya membatasi hanya 2 pertanyaan saja. Oke, silakan. Sudah diberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Baik, saya persilakan teman Sandi dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok kami adalah bagaimana kondisi instalasi listrik di motor listrik ketika bersentuhan dengan air, dan bagaimana pengaruhnya? Apakah dapat menyebabkan korslet yang dapat memberikan pengaruh yang cukup fatal bagi pengguna atau pengendara? Terima kasih. Baik, kami akan juga atau motor sejenis lainnya itu terhadap apa? Pelistrikan, di mana jika terkena air tentunya sama dia mengalami kemacetan. Nah, terkait dengan hubungannya dengan pengendara, saya rasa dari perusahaan telah mengantisipasi hal tersebut. Tentunya ada beberapa bagian yang telah didesain sehingga jika mengalami ada percikan air dan mengalami kerusakan pada instalasi listrik, saya rasa itu tidak mempengaruhi kejadian fatal kepada pengendara. Oke, kita berikan dulu. baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Apa saja salah satu komponen penting dalam instalasi motor listrik? Terima kasih, kami akan menjawabnya. Saya silakan teman Anda menjawab. Yang sudah memberikan pertanyaan, baik, saya mewakili teman-teman dari kelompok akan menjawab. Jadi secara singkat saja teman-teman, salah satu komponen yang paling penting dari instalasi sepeda motor listrik Gesinski ini adalah baterai. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sepeda motor listrik ini dia menggunakan tenaga listrik untuk menampung baterai dengan kapasitas sebesar 5 kW. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Menjelaskan tentang potret polisi tidur untuk pemakai listrik dari penemuan anak bangsa. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya nama lengkapnya Abdul Jumiter Malawio. Saya Maria Merlani. Setelah memperkenalkan diri kami masing-masing, kami akan menjelaskan sedikit tentang penemuan produk potret atau nama lain polisi tidur untuk pemakai listrik. Deskripsi singkat adalah berikut. 4 mahasiswa teknik elektro Universitas Brawijaya menciptakan terobosan baru untuk menghasilkan tenaga listrik yakni polisi tidur pembangkit listrik atau potret. Mereka adalah Hasan, Doni, Dasyawan, Antoni Wijoyo, dan Bimo Pramono. Riwayat singkat penumpang potret akan berkaitan. Potret adalah singkatan dari polisi tidur untuk pembangkit listrik. Teknologi ini dicetuskan oleh mahasiswa teknik elektro dari Universitas Brawijaya. Teknologi tersebut memanfaatkan polisi tidur yang banyak terdapat di Indonesia. Teknologi karya anak bangsa ini memiliki mekanik tugas yang bisa mengubah ketika ada kendaraan yang melewati. Sistem kerjanya mirip generasi yang mengubah energi tugas menjadi tenaga listrik, sehingga dapat membantu memasok listrik untuk berbagai keperluan hidup. Jadi itu saja sedikit dari cuplikan video yang kami buat. Jika teman-teman belum mengerti, kami mempersilahkan teman-teman sekalian untuk bertanya.
Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana cara kerja polisi Tibut pembangkit listrik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman John. Jadi, cara kerja dari polisi tidur yaitu memanfaatkan kendaraan yang melintasi polisi tidur. Pegas akan menurun karena sistem elastis. Setelah pegas menurun, maka polisi tidur akan tertarik linear karena di dalam box terdapat berbagai lipatan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Jadi apakah masih ada teman-teman yang belum mengerti? Kami mempersilakan untuk bertanya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, silakan. Jika tidak ada teman-teman yang bertanya, saya rasa kalian semua sudah mengerti ya. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Sekarang kita akan lanjut dengan presentasi dari kelompok 4. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Ya, selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proyek penemuan anak bangsa berkaitan dengan mobil SMK. Untuk itu, saya persilakan teman-teman semua menyaksikan video yang telah kami. Perkenalkan, nama saya Yohana Sterefilia, SMK Bintari. Saya salah satu kelompok dari kelompok 4 dan teman saya. Teman-teman, di sini kami akan membahas tentang penemuan atau karya anak bangsa yang berjudul mobil SMK. Kami akan membacakan kira-kira apa pengaruh positif dan pengaruh negatif serta manfaatnya yang dapat digunakan atau dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Pertama-tama saya akan persilakan teman saya untuk membacakan poin yang pertama. Saya akan membacakan deskripsi tentang penemuan SMK merupakan mobil karya para siswa jurusan tentang kehidupan SMK negeri 1 berada di Jawa Tengah. Mobil ini merupakan pada tahun 2000. Anak-anak SMK ini membuat mobil yang dimiliki oleh PT dan dijualkan bernama Sofian. Awalnya dia hanya ingin dibantu pelajar SMK itu melakukan praktik web yang materinya dan menggunakan mobil dari tahun. Mobil tersebut dibongkar dan mahasiswa diajari membuat senjata. Kita lanjut ke poin yang kedua. Saya akan membacakan riwayat singkat penemuan. Nama pria SMK merupakan gabungan nama Sukiya atau desa Sukamidya dan SMK yang ditulis dengan SMK. Sukiya adalah pemilik singkat cerita. Sejak dari tahun 2008 hingga kini, bengkel seluas 6,6 hektar ini tidak sepi dari aktivitas pakai mobil oleh siswa SMK. Setidaknya ada 20 SMK yang mengizinkan siswanya untuk makan di rumahnya. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Langkah Sukiya untuk beri kelahirannya SMK berawal dari keprihatinannya terhadap salah satu SMK negeri Praktek yang sudah diminati masyarakat.
Terima kasih. Baik teman-teman, demikian cuplikan video yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami silakan teman-teman sekalian untuk bertanya. Baik, kami silakan teman dari kelompok 1 untuk bertanya. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah mobil SMK dapat bersaing dengan kompetitor yang telah mendapat pasar di Indonesia, dan bagaimana keadaan mobil SMK sekarang di jalan Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan tadi, apakah mobil SMK dapat bersaing dengan mobil-mobil keluaran pabrik-pabrik lain? Jadi teman-teman, sebelum pabrik mobil SMK ini diresmikan, praktiknya itu sudah memastikan bahwa produk yang akan dikeluarkan ini mampu bersaing dengan produk-produk buatan pabrik-pabrik lain, di mana dia punya kapasitas muatan yang tidak kalah saing dengan mobil-mobil yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik lain, di mana dia bisa menampung ini muatan lebih banyak atau lebih besar daripada mobil-mobil keluaran lain. Jadi dapat dipastikan mobil ini bisa bersaing dengan mobil-mobil keluaran pabrik lain. Dan jika dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana keadaannya di pasar Indonesia? Jadi teman-teman, selama masa pandemi ini, dia punya pabrik itu pernah mengalami penurunan ini produksi. Karena akibat dari pandemi tersebut, perakitnya itu agak susah untuk memproduksi mobil SMK sehingga mengalami penurunan pada saat masa pandemi. Tetapi sekarang, seiring berjalannya waktu, mobil SMK ini kembali diproduksi oleh perakitnya. Saya rasa itu saja jawaban kami. Sekian. Baik, kami silakan teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya. Kami silakan teman-teman dari kelompok 6 untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya. Apakah mobil SMK dapat mempengaruhi lingkungan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman kelompok 6. Jadi pertanyaannya, apakah mobil SMK dapat mempengaruhi lingkungan? Jawabannya, teknologi otomotif berbasis lingkungan dikembangkan pada mobil SMK. Hal ini menyebabkan mobil SMK itu bisa ramah lingkungan karena bahan bakarnya itu berbahan bakar gas. Jadi dapat dipastikan bahwa mobil SMK yang dirakit oleh Pak Sukiat dengan siswa-siswa SMK ini dapat dikatakan mobil-mobil yang ramah lingkungan. Baik, sekian jawaban dari kami. Mungkin ada tanggapan? Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5 dengan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja mempersilahkan untuk menayangkan video presentasi kami kemarin terkait dengan penemuan-penemuan anak bangsa di bidang ITEK. Menjelaskan pengaruh positif dan negatif kemajuan ITEK terhadap negara Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan penemuan-penemuan anak bangsa yang salah satunya adalah profil terapi kanker yang ditemukan oleh mahasiswa KU. Sebelum kami menjelaskan terkait materi ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dan saya adalah ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Valentina Andresia, mahasiswa saya. Kenalkan, nama saya Robert Denca, teman-teman bisa memanggil saya Denca. Perkenalkan, nama saya Denca. Kenalkan, nama saya Denca.
nilai-nilai nasionalisme dari sisi kelompok 1. Waristo Humor. Video hasil presentasi kami. Setelah menyimak video tadi, saya persilakan teman-teman dari kelompok lain untuk bertanya. Silakan teman Feby dari kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara kerja rompi terapikan dalam meminimalisir atau menyembuhkan penyakit kanker dari seseorang? Terima kasih. Feby, saya akan mempersilakan teman Hicam menjawab. Jadi, seperti yang teman-teman simak dari video tadi, bahwa terapi kanker bekerja dengan mengeluarkan medan listrik voltase rendah yang dapat mempengaruhi tingkat listrik paling tinggi di dalam sel tubuh manusia. Dengan begitu, akan membunuh sel-sel kanker yang membelah dan tidak mempengaruhi sel lainnya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan presentasi hasil kerja dari kelompok 6. Silakan untuk kelompok 6. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, dan di sini kami akan mempersilakan teman-teman untuk menonton video hasil kerja dari kelompok kami. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengaruh produk iptek karya anak bangsa Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami ini, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai ketua kelompok, perkenalkan, nama saya Rayunda Benyakortilo, biasa dipanggil Enya, dari kelas 12 IPS 4, dan ini anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Dede Putri Sabret, biasa dipanggil Iwan, saya dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat penemuan produk 4G. 4G berasal dari kata bahasa Inggris Fourth Generation Technology atau jaringan mobile broadband generasi keempat yang menawarkan akses data yang tinggi. Di dunia ada dua kandidat standar 4G yang dikomersialkan, yaitu standar IMEX dan LTE, seperti yang kita nikmati di Indonesia. Sistem 4G menyediakan solusi IP komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna lebih cepat dan lebih tinggi dari generasi sebelumnya, kapan saja dan di mana saja. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang proyek singkat penemu teknologi 4G. Teknologi 4G ternyata ditemukan oleh orang Indonesia. Penemu tersebut adalah Profesor Dr. Anus Koirul Anwar dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang ternyata namanya sudah terkenal cepat. Ia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000 dan melanjutkan studinya di Nara Institute of Science Teknologi Jepang. Dalam teknologi 4G ini dapat sampai kepada pengguna lebih cepat dan tinggi dari generasi sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, demikian cuplikan video dari kelompok kami. Dan sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan teman-teman dari kelompok lain untuk bertanya. Oke, silakan yang mau bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman Naten. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mewakili kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya adalah, apakah dengan hadirnya jaringan 5G akan mempengaruhi jaringan 4G? Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan teman Igen untuk menjawab. Tidak mempengaruhi, karena pada saat perangkat pengguna tersambung dengan jaringan
bagi maka pengguna akan mendapat koneksi yang cepat dari Gimana tanggapan teman Nasdem? Sekarang saya membuka lagi sesi tanya jawab. Saya persilakan teman-teman kelompok lain untuk bertanya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Saya persilakan teman Ica. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 6. Apa kemudahan yang kalian rasakan ketika menggunakan koneksi jaringan 4G? Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa kemudahan yang kamu rasakan ketika menggunakan koneksi jaringan 4G? Dengan koneksi internet 4G, kamu bisa mengunduh dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dengan menggunakan jaringan 4G, diklaim mengunduh file 100 MB bisa selesai dalam waktu 1 menit. Dalam berkomunikasi dengan siapapun, tentu tidak hanya lewat teks maupun suara. Bagaimana? Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kalian, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Hasil dari proyek yang kalian kerjakan sudah baik, semua kelompok sudah mempresentasikannya. Mulai dari proyek itu ada pembukaan, ada isi dan ada penutup. Semua itemnya sudah ada. Oleh karena itu, terima kasih untuk hasil kerja kalian, dan untuk pertemuan menyangkut dengan masalah pembuatan video proyeknya sudah selesai. Materi kita sudah dari minggu kemarin, pertemuan pertama sampai hari ini. Kita akan menarik kesimpulan dari hasil belajar kita dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan dari anak-anak, apakah ada yang bisa untuk menarik kesimpulan dari hasil belajar kita tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Saya berikan kesempatan kepada anak-anak, ada dari anak-anak yang bisa menarik kesimpulan. Silakan nanti angkat tangan, bisa untuk menarik kesimpulan. Baik, ada beberapa orang. Itu saya berikan kesempatan kepada Enyaya untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih. Dari pembelajaran kita hari ini, dari minggu lalu sampai hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan dari pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya, menurut saya, bisa saja memberikan dampak yang baik dan yang buruk. Dari dampak baik dapat kita rasakan pada kehidupan seperti dalam aspek ekonomi, yaitu luasnya lapangan pekerjaan, dan pada aspek politiknya, kebebasan kita untuk berpendapat dan munculnya partai politik baru. Sedangkan dampak negatif atau dampak buruk dari iptek yaitu adanya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai, dan juga munculnya gerakan radikalisme, terorisme, dan gerakan separatisme. Dan juga pada pembelajaran ini kita dapat mengatasi pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Dan dari kemajuan iptek ini kita dapat menciptakan sebuah produk iptek karya anak bangsa seperti jaringan 4G, sepeda motor listrik, polisi tidur pembangkit listrik, mobil SMK, dan rompi terapi kanker. Sekian dari saya, Pak. Oke, kita buka. Oke, kesimpulan yang sangat bagus sudah mewakili semua materi. Oleh karena itu, dari Pak hanya tegaskan saja, setelah kita belajar tentang pengaruh kemajuan iptek, maka sebagai anak bangsa kita harus menggunakan produk bangsa kita sendiri, dan juga kita harus memilih dan memilah hal yang baik dan hal yang tidak baik dari iptek yang bermunculan saat ini. Oleh
Oleh karena itu adalah suatu sikap selektif kita, di mana materi kita adalah sikap selektifnya, yaitu kita harus memilih dampak yang positif dari kemajuan IPTEK. Demikian kesimpulan dari materi kita. Untuk itu LKPD yang kemarin sudah dibagikan kepada kalian dari setiap kelompok, silahkan dikumpulkan sebagai bagian dari penilaian hasil kerja kalian. Silakan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 silakan tolong kumpulkan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 2, kelompok 6. Ini kelompok. Oke. Dari materi kita tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil evaluasi dari bagaimana kemampuan dan motivasi belajar kalian dari materi ini, Pak akan melakukan penilaian terhadap hasil belajar kalian. Oleh karena itu silahkan nanti buka Google Classroom kalian. Soal ada beberapa nomor yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Silahkan kalian buka untuk mengisi soal-soal yang ada di Google Classroom. Ya, silakan angkat tangan untuk bisa melakukan refleksi dari hasil kegiatan belajar kita. Oke, ada banyak yang melakukan refleksi, tapi saya berikan salah satu dari kalian untuk mewakili refleksi. Silakan, Salma. Terima kasih atas waktunya. Sebagai refleksi pembelajaran dari minggu kemarin hingga hari ini, saya merasa pembelajaran ini bisa dibilang cukup efektif karena kita turut melibatkan teknologi seperti ini yang sesuai juga dengan materi yang kita bahas. Saya harap kedepannya pembelajaran seperti ini bisa terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk materi pertemuan kita minggu depan itu silahkan kalian buka buku paket kalian, yaitu materinya adalah dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pertemuan pertama, dari awal kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kita awali dengan doa. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akhiri juga dengan doa. Saya berikan kesempatan kepada salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk doa mulai. Pagi hari ini kami telah dapat menyelesaikan pembelajaran kami di sekolah. Kiranya apa yang diajarkan oleh Bapak Guru terhadap kami semua dapat berguna bagi kami. Amin. Baik, itu saja. Selamat siang. Selamat siang.